Sahabat Matanera, ada yang menarik nih pasca debat pertama Capres. Apa sih? Elektabilitas yang naik? Tidak. Elektabilitas yang turun? Bukan. Kalau kita lihat kembali ya, saat debat Capres beberapa waktu lalu, ketiga paslon cenderung saling sindir dan saling serang. Yang paling seru soal pertanyaan tentang pelanggaran etik dalam putusan MK. Calon presiden atau Capres nomor urut 1, Pak Anies Baswedan, memberikan pertanyaan kepada Capres nomor urut 2, Pak Prabowo Subianto, terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang dinilai melanggar etik. Diketahui putusan MK tersebut membuat Mas Gibran, Cawapres Prabowo sekarang, melenggang dengan mulus untuk menjadi Cawapres, sehingga hal itu menyeret Ketua MK, Pak Anwar Usman. Dalam kesempatan itu, Pak Anies menyinggung rentetan waktu yang dapat digunakan oleh Pak Prabowo untuk menentukan sikapnya. Pak Prabowo pun menanggapi pertanyaan dari lawan politiknya tersebut. Capres yang sekarang melekat dengan kata gemoy itu mengatakan bahwa memang soal isu pelanggaran etik itu bagian dari suatu perkembangan politik. Beliau menegaskan bahwa dari segi hukum, keputusannya untuk memilih Mas Gibran sebagai cawapres tidak ada masalah atau dengan kata lain tidak cacat hukum. Lebih lanjut, Pak Prabowo mengatakan masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Kemudian sudah ada tindakan dan tindakan itu pun masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Beberapa hari pasca debat pertama tersebut, isu pelanggaran etik tidak lagi menjadi fokus perbincangan netizen. Namun rupanya Pak Prabowo masih terbawa dengan pertanyaan Pak Anies Baswedan soal perasaannya terkait pelanggaran etik sebagaimana putusan MK-MK. Beredar di media sosial beberapa potongan video pidato Pak Prabowo dalam Rakornas atau konsolidasi Partai Gerindra. Dalam konsolidasi atau Rakornas Partai Gerindra tersebut, Pak Prabowo ungkit kembali kritik Pak Anies Baswedan soal etik saat debat Capres. Pak Prabowo sampai mengucapkan dua hal yang menarik dan memantik sindiran dan ejekan netizen, terutama pendukung lawan. Yang pertama, kata etik dasmu. Kedua, pantun anak malin kundang. Sahabat Matanera pasti tahu arti frasa etik dasmu tersebut. Saya sih serius nanya, apa sih arti frasa etik dasmu itu? Media sosial pun ramai riuh membahas hal tersebut. Ada yang mengatakan bahwa Pak Prabowo sudah kembali ke model lama. Kita ingat, pada Pilpres sebelumnya, kata yang sama pernah diungkapkan oleh Pak Prabowo kepada Pak Jokowi. Ada juga yang menyindir bahwa image gemoy yang disematkan kepada Pak Prabowo tidak bertahan lama, karena itu bukan karakternya. Bahkan ada juga yang mempertanyakan dan menghakimi beliau anti kritik, anti diskusi, dan anti demokrasi. Sumpah, respon, kritikan, dan apa yang netizen katakan itu termasuk bacot yang sangat norak. Apakah betul seperti demikian? Sebaiknya kita tidak bisa menilai secara berlebihan frasa etik dasmu. Kita juga tidak elok kalau menilai secara parsial terhadap satu frasa yang diungkapkan oleh seseorang. Kita mesti melihat konteks dan situasi yang ada dan keseluruhan dari isi pidato beliau. Tapi ya, dalam bulan-bulan politik, hal-hal yang receh seperti itu akan menjadi amunisi untuk saling serang. Menurut saya, kalau tidak salah, ungkapan etik dasmu yang disampaikan oleh Pak Prabowo mengarah ke hal-hal candaan. Ramai video Pak Prabowo bilang, dalam tanda petik, dasmu etik di Rakornas Gerindra. Kalau kata jubirnya sih, itu bercanda. Gimana menurut sahabat Matanera? Kita akan berjumpa kembali dalam edisi berikutnya.